Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Dalam perjumpaan kita kali ini, saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semuanya selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada. Sekarang PPKM perpanjangan dari PPKM darurat kepada PPKM level 4 yang direncanakan akan berakhir pada tanggal 25 Juli ini. Kita melihat masih mendapat penolakan dari warga masyarakat, terutama sekali masyarakat kalangan menengah ke bawah. Dari ojek online, dari pedagang kecil, pedagang asongan, dan malah pihak perhotelan pun ada yang telah memasang bendera putih sebagai bentuk ketidakberdayaan mereka di dalam menjalankan usahanya. Memang harus kita akui kondisi sekarang ini sungguh sangat-sangat semakin memprihatinkan. Berapa, Bu? 5.000. 5.000. Berapa kan 5.000? Iya. Jangan 5.000 tuh ya. Berapa? 100.000 aja ya. 100.000. Jangan 100.000, 200.000 aja. Ya, 100.000 ya teh. Oh 200.000. Berapa sih? Udah 300.000 aja ya. 400 lah ya. 100.000 ya. Mudah. Ya udah. Nih, 500.000 aja. Ya. Bener Pak. Iya. Terima kasih ya Bu. Ya. Iya. Ya, udah, kasih ya. Makasih ya teh. Makasih ya teh. 5 juta buat sampean. Allah Akbar. Tidak saja sekarang ini sekedar protokol kesehatan yang ketat yang membuat pedagang itu nyaris menemui jalan buntu untuk menyambung hidupnya. Akan tetapi juga
Karena protokol kesehatan ini mengharuskan orang tinggal di rumah. Sehingga pembeli untuk pedagang apapun sangat sulit. Jadi sekarang ini memang sangat-sangat dilematis. Di satu sisi masyarakat ingin ada jaminan hidup mereka, sehingga mereka bisa tenang di rumah, tidak memikirkan makan, minimal tidak mereka pikirkan lagi. Di satu sisi PPKM hanya menyediakan bantuan sosial. Dan bantuan sosial itu tentu tidak bisa diberikan begitu saja. Tetapi harus diberikan sesuai prosedur, sesuai daftar. Warga masyarakat yang KTP-nya di daerah A, dia tinggal sekarang di daerah B. Tidak semudah itu mendapatkan bansos. Melapor, mereka boleh saja melapor ke RT RW. Cuman realisasinya tentu tidak semudah itu. RT RW bukan bisa begitu lapor sama dia langsung berikan, tidak. Tentu dikirim pula lapornya ke atas. Sehingga tidak mengherankan kalau ada yang sudah 2 tahun melapor ke RT RW, tapi tidak juga bantuan turun ke dia. Kalau dikatakan laporkan RT-nya, tidak semudah itu. Mereka tinggal di tempat RT, di wilayah RT itu. Kalau mereka nanti melapor ke sana sini, bisa dikatakan oleh RT atau RW menjelek-jelekkan dia. Susah mereka tinggal di sana. Itu prakteknya gitu. Realitanya begitu. Sehingga warga masyarakat, apalagi kita pendatang di sana, tidak semudah itu. Jadi memang dilematis. Daripada nanti mereka keles dengan RT RW atau petugas yang mendaftarkan mereka, kalau mereka mendesak agar dapat bantuan, tentu lebih baik mereka diam, mereka ingin juga tinggal di sana. Jadi jangan lapor saja ke RT, lapor saja ke RW. Tidak semudah itu. Satu hal lagi, ini yang dialami oleh masyarakat biasa. Saya sudah tanyakan ke beberapa orang warga masyarakat biasa yang berjualan sayur ke rumah, yang berjualan cilok di emper jalan. Mereka itu umumnya tidak mengetahui aturan PPKM ini dengan jelas. Tidak mengetahui berapa yang boleh, 25%, begini yang boleh, begini yang boleh. Mereka tidak hafal, tidak tahu. Ini yang susah. Memang di dalam hukum dikatakan hukum itu berlaku sejak diundangkan. Tidak peduli apakah masyarakat tahu atau tidak. Tapi dalam kondisi seperti ini, aturan PPKM ini, hukum PPKM ini tidak begitu saja bisa rakyat dikatakan tahu tidak tahu, pokoknya berlaku aturan. Itu akan membuat nanti masyarakat makin tertekan. Akhirnya muncullah demo-demo di sana sini. Pertama, kami menolak PPKM di Maluku. Ketika warga masyarakat berhadapan dengan lapar, itu susah. Masyarakat sekarang fokus memikirkan bagaimana mereka bisa makan, bagaimana anak-anaknya bisa makan, bagaimana kosnya bisa bayar, kalau tidak di mana mereka tidur. Pulang kampung pun di kampung hidup begitu juga susahnya. Dengan ini tentu kita atau rakyat berharap kepada pemerintah. Jangan mudah emosi menghadapi warga masyarakat. Ketentuan atau peraturan ditegakkan, tapi hindari keles dengan rakyat, dengan masyarakat.
Coba kalau terjadi clash di sana sini, nanti akhirnya tidak akan baik. Kalau tiap sebentar warga masyarakat lapar, warga masyarakat yang tidak jual beli, bertengkar dengan Satpol PP. Abangnya, Pak. Saya Satpol. Iya, saya tahu, periksa Pak. ISIMO. Mana ISIMO? Saya periksa. Saya punya kewenangan. Tadi kau bilang tidak punya kewenangan. Saya Satpol. Iya. Kewenangan bagaimana, Pak? Mana Emang saya salah apa, Pak? Masalahkan yang lain. ISIMO saya periksa. Sedang bertengkar itu ada yang menangis. Itu mereka yang menangis itu kadang-kadang bukan menangis karena marah lagi. Tapi menangis karena mengingat anaknya di rumah yang tidak akan makan. Menangis karena belum ada cadangan untuk pembayar kos. Menangis mereka. Sekarang apapun namanya yang dilakukan untuk menangani COVID ini, apakah namanya PSBB, apakah namanya PPKM, apakah namanya PPKM darurat, apakah namanya PPKM mikro, apakah namanya PPKM level 4, level 3, level 1, atau tanpa level sama sekali. Bagi masyarakat yang penting mereka hidup, bisa makan, terpenuhi kebutuhan pokoknya makan, terpenuhi kebutuhan pokok mereka bayar kos. Itu kelihatannya lagi kalau kita perhatikan. Soal nama bagi mereka tidak jadi persoalan. Biarlah tidak lockdown namanya, tapi ada jaminan hidup bagi mereka. Biarlah PPKM ini, PPKM itu namanya. Yang penting mereka bisa hidup. Dikasih pun namanya lockdown. Atau nama Asia break apapun namanya. Tapi mereka tidak bisa makan. Tidak bisa cari uang. Tidak ada jaminan hidup. Jadi soal nama saya kira tidak begitu. Nama itu hanya untuk memperindah saja. Sekarang masyarakat tidak butuh yang indah-indah itu lagi. Biarpun kata-katanya indah, tetapi kalau dampaknya kepada masyarakat, tersiksa mereka, sakit mereka, tidak ada artinya bagi masyarakat. Selanjutnya, buah tutur kata sikap dari pemerintah kepada rakyat haruslah yang menyejukkan. Kalau ada aparat yang bicaranya kasar, yang terbiasa berbicara, tidak mau bicara sebagai seorang pelayan, saya kira tidak usah bicara. Sebab itu akan membakar hati rakyat. Jadilah negara sekarang ini hadir sebagai pelayan. Oh, persoalan kami sudah begini bekerja siang malam. Memang mengapa mau dulu jadi itu? Makanya sekarang tidak masuk akal juga. Kalau ada di sana sekarang ini yang mengeluh, yang mengatakan, oh, kami payah-payah nih, kami susah ini, kami tidak berhenti kerja nih. Memang dia sudah bersedia untuk itu. Makanya digaji. Tidak ada yang gratis di sana. Uang jalannya ada. Mobil diberi. Baju dinas malah dikasih. Ajudan malah dikasih. Sopir malah dikasih. Listrik di rumah dinas malah tak bayar. Negara yang tanggung semua. Uangnya dari rakyat. Maka kurang pas kalau di saat-saat rakyat susah sekarang ini, ada yang mengatakan kami sibuk nih, kami bekerja keras ini. Ya, itu memang rakyat malah tidak peduli dia yang kerja keras tidak kerja keras. Bagi rakyat yang penting mereka bisa terlayani. Kebutuhan rakyat itu ada sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Rakyat kan tidak ada minta jaminan makan, minum. Kalau saat
negara ini normal, mereka cari. Tapi ketika mereka tidak boleh keluar rumah, ketika mereka berjualannya diperketat, tentu mereka minta kompensasinya kepada pemerintah. Walaupun ini dilakukan untuk kepentingan rakyat juga, karena untuk mencegah virus corona. Di satu sisi rakyat kita harapkan tentu patuh. Di satu sisi tentu pemerintah kita harapkan memberikan kompensasi kepada rakyat yang disuruh patuh itu. Sekarang pembeli masker rakyat sudah sulit. 5.001 sulit. Di rumah misalnya mereka ada 5 orang. 5 ini kalau 5.000 aja masker satu, itu 25.000. Kalaulah masker ini dikatakan sekali 4 jam ditukar, woi, bayangkan berapa mereka mengeluarkan uang. Bagi orang yang punya uang 10 miliar sekarang tabungannya, mungkin itu, masa mengeluh pula beli masker. Bagi yang uangnya di bank ada 10 miliar, yang gajinya 1 bulan mungkin ada 100 juta, 50 juta. Tapi bagi orang yang sekarang ini 1 rupiah pun tidak ada uang di rumahnya, karena sudah 1 minggu tidak jualan, atau berjualan pun tidak ada orang yang beli, untuk makan hari ini terpaksa modal untuk pembeli alat yang akan dijual itu yang dimakan. Coba bayangkan bagaimana mencari uang selain itu. Tapi kalau bagi yang punya uang banyak, memang rakyat nakal. Rakyat ini tidak mau dia diatur. Disuruh pakai masker, tidak pakai masker. Alasan tidak ada uang beli masker. 5.000 aja ada uang, tidak ada uang. Ya memang tidak ada. Jadi kalau banyak terdengar rakyat meminta agar ada lockdown supaya ada bagi rakyat jaminan hidup, itu bukan mengada-ada. Itu karena masyarakat memang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhannya kalau mereka disuruh di rumah. Kalau mereka tidak boleh berjualan sesuai dengan waktu dan tempat serta sistem berjualan mereka selama ini. Itu. Tetapi kalau PPKM ini bisa dilakukan dengan sistem memberikan jaminan hidup kepada rakyat, mungkin masyarakat senang PPKM ini. Tidak apa-apa. Tetapi kalau pemerintah melakukan PPKM atau memberlakukan berbagai istilah selain dari istilah yang bisa mengharuskan pemerintah memberikan jaminan hidup, itu lain persoalan. Sebut jugalah istilah apapun tidak akan menyenangkan hati rakyat kalau jaminan hidup bagi mereka tidak ada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.